Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas begitu besar anugerah berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami agar kami dimampukan untuk mendengarkan dan juga untuk melakukan, mengerti apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 4 demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai perenungan kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah kita benar-benar merasakan sukacita? Kebanyakan dari kita mungkin saat ini merasakan sulit untuk benar-benar merasakan sukacita. Mengapa? Pertama, karena kita berpikir bahwa sukacita adalah sebuah sensasi. Ketika kita merasa senang, ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa tenang. Tetapi bukan itu yang dikatakan Alkitab tentang sukacita. Kalau sukacita yang kita pikirkan hanya sebatas kesenangan, hanya sebatas rasa tenang dan nyaman, maka itu bukan sukacita. Karena pada satu waktu, ketika efek atau sensasi dari rasa senang, rasa bahagia, rasa tenang dan nyaman itu hilang, maka kita tidak lagi merasa sukacita. Kita akan bosan dengan euforia tersebut. Lalu hal yang kedua adalah rasa sukacita itu bukan tujuan yang bisa kita kejar, yang bisa kita cari. Karena sifat dasar dari manusia adalah tidak pernah puas. Kalau kita terus-menerus mencari, mengejar rasa sukacita, lalu kapan kita merasakan sukacita? Sukacita, kalau kita kejar, tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita rasakan. Karena sukacita itu bukan suatu hal yang bisa kita cengkram. Lalu hal yang ketiga, rasa sukacita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Berasalnya dari hal-hal di luar kita, barang-barang tertentu, orang-orang tertentu. Mungkin kita merasakan sukacita kalau kita lepas dari pekerjaan kita yang sekarang karena sudah tidak menyenangkan lagi. Atau kita berpisah dengan orang ini. Atau ketika kita bersama-sama dengan orang ini yang belum kita dapatkan. Atau kita dihormati, punya banyak uang, punya jabatan di dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau kita memikirkan bahwa itu adalah sukacita menurut kita, maka itu bukan sukacita yang sesungguhnya. Karena seperti yang saya katakan di awal, itu hanya kesenangan kita. Ketika efeknya berakhir pula juga rasa itu. Rasa senang yang kita miliki. Lalu bagaimana kita bersukacita? Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui, sukacita adalah salah satu butir dari buah-buah roh. Dan sebagai murid Kristus, kita diminta untuk berbuah di dalam diri kita. Lalu bagaimana kita bisa berbuah dengan merasakan sukacita? Bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk tinggal di dalam aku. Yesus minta agar kita tinggal di dalam Dia. Apa artinya? Artinya adalah kita biarkan Yesus bekerja di dalam diri kita untuk melakukan seturut dengan kehendaknya, mengalami kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita terlebih dulu sebelum kita mewartakan kabar tentang Allah, kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita sudah merasakan kebaikan dari Allah, maka kita hidup bersama-sama dengan Allah. Ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Allah, maka tutur kata kita, tindakan kita itu akan merefleksikan hubungan kita dengan Allah, termasuk ketika kita berbicara, berbuat kepada orang lain.
Jadi sebelum kita menjadi alatnya Tuhan, menyalurkan berkat dari Tuhan melalui kita, maka mari kita menerima sukacita Allah terlebih dulu. Selain itu, kata tinggal di dalam aku ini merupakan relasi, wujud relasi kita dengan Tuhan. Kita diminta untuk punya hubungan yang intim dengan Allah, berbincang bersama dengan Allah, karena tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tinggal di dalam Allah akan selalu menghasilkan rasa syukur di dalam hati kita, dan akan membuat kita menikmati setiap berkat dari Allah, meskipun itu sederhana, meskipun itu kecil. Oleh karena itu, kalau kita sampai tidak benar-benar merasakan sukacita, padahal kita sudah dikelilingi oleh kasih Allah, maka ada yang salah dengan konsep kita tentang sukacita, atau bahkan konsep kita tentang Allah. Mari kita bersyukur atas kebaikan Allah, mari kita bersukacita karena Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersukacita, dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.